Tips makan martabak tapi nggak bikin gendut. Wah, ini martabaknya menggiurkan sekali ya. Siapa di antara kalian yang hobi banget makan martabak? Tapi tahu nggak kalian semuanya, martabak yang paling terkenal, ini martabak yang paling terkenal itu martabak apa ya? Pecenongan, atau kalau di Palembang ini martabak King. Ini adalah martabak favorit saya. Kalian tahu nggak berapa kalori satu loyang martabak ini? Yes, bener banget. 4.000 kilokalori. 4.000 kilokalori. Gila. Banyak banget. Dan kalian tahu nggak, satu potong martabak ini sama dengan 270 kilokalori. Jadi kayak makan 2 slice martabak ini yang literally menurut saya nggak kenyang, bagi saya ya. Mungkin bagi cewek-cewek di luar sana cukup kenyang lah kalau 2 ya. Tapi kalau saya sebagai cowok, makan 2 ini nggak kenyang dan saya masih bisa makan nasi lagi. Sama dengan 1 piring nasi. Jadi kayak 1 piring nasi kita andaikan sekitar 500-an ya. 500 sampai 700 ya. Ini sama dengan makan 2 slice ini sama dengan 1 piring nasi. Dan setelah ini saya masih bisa makan yang lain. Bayangkan kalian. Tapi saya akan kasih tips dengan kalian semua. 4 tips makan martabak ataupun makan makanan lain yang kalorinya itu sama banyaknya dengan martabak. Seperti apa? Krepes juga martabak ya. Pizza, mie Indomie, atau juga bakso, junk food ya, KFC itu banyak banget kalorinya, atau AW, atau minuman-minuman soda, atau minuman seperti Starbucks, minuman seperti Jeko, donat. Makan sepuasnya tapi nggak bikin kalian gendut. Bagi kalian semua yang pejuang yang pengen makan enak, sama seperti saya. Dan saya yakin itu menjadi cita-cita banyak orang, makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Nonton ini sampai selesai, inilah cara-caranya. Tanya Dokter Richard. Langsung aja kita yang pertama ya. Yang pertama, trik makannya adalah makan setelah makan besar. Nah, ini pernah saya bahas sebelumnya. Dok, boleh nggak sih kita makan makanan kesukaan? Boleh. Dalam diet tidak boleh menjauhi apa yang kita suka. Semakin kalian menjauhi apa yang kita suka, maka diet kalian tuh akan gagal. Karena kayak kita itu nggak bisa pisah dari soulmate kita. Paham nggak sih? Kayak kalian tuh memisahkan kalian dari soulmate kalian. Itu berat banget. Jadi kayak cuma sementara. Jadi kalau kalian diet, kalian harus tetap berdua atau kalian punya intimate dengan sesuatu hal yang kalian suka. Entah apapun itu. Dok, aku suka banget dengan Jeko, dok. Aku suka banget dengan donat, dok. Aku suka banget dengan Starbucks, dok. Aku suka banget dengan martabak ini. Maka jangan dihindarin. Kalau kalian nggak makan sama sekali itu, biasanya diet kalian cuma berlangsung 1 minggu. Paling lama juga 1 bulan. Ya, kenceng-kencengan 3 bulan. Habis itu kalian bisa balik lagi. Dan makanya itulah terjadi namanya diet yoyo. Diet yang benar itu tidak boleh menjauhi apa yang kalian suka. Tapi kalian mengatur apa yang kalian suka. Maka diet kalian akan berlangsung lama. Karena sekali lagi ya, menurut ilmu manapun, diet yang benar itu adalah diet jangka panjang. Jadi kayak kalian mengurangi makan, mengurangi asupan kalori kalian, menjaga makanan 4 sehat 5 sempurna kalian, atau makan makanan sehat kalian. Tapi itu berlangsungnya lama. Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tapi bertahun-tahun. Pola yang kalian ubah. Sekali lagi, polanya yang kalian ubah. Jangan jauhi sesuatu hal yang kalian benar-benar suka. Kecuali kalian bisa jauhin itu. Nah, jadi tipsnya adalah makan makanan kesukaan kalian ya, setelah kalian makan besar. Jadi kayak setelah makan nasi, biasanya kalau saya pengen makan martabak lagi nih, saya akan kurangin porsi nasi saya sedikit nih. Ya, supaya nggak kenyang-kenyang banget kan. Saya akan kurangin sedikit, ya kita nggak usah hitung lah ya, pokoknya sedikit aja, 1/4 atau mungkin 1/5 dari porsi yang saya makan. Lalu saya makan ini. Nah, perbedaannya apa? Ketika kalian makan ini terakhir, maka porsinya akan lebih dikit daripada jam-jam lapar seperti sekarang. Kayak ini kan jam 3, jam 4 ya. Jam 3, jam 4 ini saya bisa ngabisin paling dikit ini bisa 2 atau bisa 3 kayak gitu punya ya. Jam 6 atau jam 7 malam nanti saya bisa 1 piring nasi lagi. Tapi kalau saya makan 1 piring nasi, saya kurangin sedikit dan saya makan martabak, mungkin saya cuma bisa ngabisin 1 slice. Yang keduanya mungkin nggak sanggup, mungkin cuma 1,5 paling maksimal ya. Jadi kayak itu akan mengurangi, tapi kayak intas kalian dengan sesuatu hal yang kalian suka, itu kalian tetap dapat, nggak ada masalah tentang itu kayak gitu kan. Jadi ya selamat, kalian tetap menikmatin apa yang kalian suka, apa yang kalian hobikan, tapi kalian bisa mengurangi kalori yang masuk. Yang kedua, hitung kalori yang kalian tambahkan. Nah, ini penting ya. Kalian taunya dari mana? Gampang banget, sekarang bisa cari di Google. Martabak berapa sih? 4.000 1 loyang. Ya. Donat berapa? Bisa cari. Nasi goreng berapa? Nasi gemuk berapa? Nasi padang berapa? Ini paling banyak nih. Nasi padang, Indomie, KFC, per ayam kalian bisa lihat berapa kilokalori yang ada di dalamnya dan berapa yang kalian tambahkan. Jadi kayak, oke, saya sudah makan nasi seperti biasa nih, dan yang saya gigit adalah
mungkin sekitar 1,5 ya, sekitar 350 kilokalori. Itu yang saya tambahkan. Nah, itu harus kalian camkan dan kalian catat. Itu nomor 2-nya. Jadi taunya gampang, cari di Google aja. Yang ketiga, kalian bisa kurangi 350 tadi dengan menggunakan Hand Slim and Glow. Jadi kayak Hand Slim and Glow itu suplemen untuk ngurangin serapan dari lemak, dari kalori yang masuk dalam tubuh kalian. Jadi kayak 350 tadi, kalian bisa kurangin setengahnya. Bisa jadi kayak 130, 150, atau 200. Bayangkan, itu hemat banget kan. Kalian tetap makan, tetap ngerasain enaknya, tapi yang dicerna dalam tubuh kalian, yang dibuang, itu nggak semuanya bisa dicerna. Jadi kayak kalori yang nambahnya cuma 200. Lumayan kan, hemat kan. Jadi itu sangat efektif banget untuk mengurangi apa yang kalian makan. Nah, kalian bisa menggunakan Hand Slim and Glow ini ya, 1 jam sebelum atau 1 jam setelah. Kalau kalian pakainya 3 hari setelahnya, itu nggak ada manfaat ya. Tapi kalian makannya 1 jam atau 1 jam setelah, 1 jam sebelum atau 1 jam setelah. Itu bermanfaat banget untuk mengurangi apa yang kalori yang kalian makan setelahnya. Dan juga psyllium husk itu terbukti secara ilmiah, secara fiber ya, itu akan membuat kalian jadi lebih cepat kenyang. Jadi kayak yang tadinya kalian bisa makan 3 slice, jadi yang kalian makannya cuma 1 slice karena sudah ngerasa lebih kenyang. Oke, jadi yang nomor 3 itu efektif banget untuk melakukan diskon. Jadi kalau kalian makan 2, kayak makannya cuma 1 ya. Yang nomor 4, ini yang paling penting. Yang nomor 4 yang paling penting, bayar hutang kalian. Pada prinsipnya, makan itu seperti menabung, diet itu seperti pengeluaran dan pendapatan dalam tubuh kalian. Kalau pendapatannya jauh lebih banyak ke dalam tubuh kalian, maka kalian akan gendut. Ya wajar dong, kalau duitnya terima lebih banyak, tabungannya banyak, jadi gendut. Tapi kalau pengeluaran kalian lebih banyak daripada pemasukan, maka kalian akan kurus. Ya duit kalian nggak ada, kasar ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kalau duit kan kehilangan, tapi kalau makanan nggak apa-apa. Atau kalian bisa melakukan hutang, bayar hutang. Bayar hutang tuh kayak gimana? Ketika kalian mendapatkan uang sesuatu, kelebihan nih tabungan kalian, kalian bisa bayar hutangnya, kasih ke orang lain. Nah, salah satunya di makanan juga bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menambahkan kurang lebih 350 kilokalori dalam tubuh kalian, langsung bayar hutangnya saat itu juga. Jangan bayar hutangnya 3 minggu lagi, atau 1 bulan, atau 2 bulan lagi. Kalian lakukan dengan apa? Dengan olahraga. Karena olahraga terbukti secara ilmiah bisa mengurangi kalori kalian. Nah, ini ada datanya nih. Jadi kalau kalian makan kayak 350, tadi kan sudah didiskon, mungkin sekitar 300 atau 270 lah ya. Kalian makan 2 slice, sekitar 500 kilokalori, terus kalian makan Hand Slim and Glow, dari kalorinya tinggal 270, saya akan kurangin lagi. Jadi kalian melakukan exercise, sama dengan jalan kaki 1 jam. Jadi 1 jam itu jalannya 300 kilokalori. Jadi kalau kalian makan 2 ini, kalian makan Hand Slim and Glow, terus kalian jalan kaki selama 1 jam keliling kompleks ya, maka kalian sudah tidak punya hutang lagi. Jadi kalian nggak akan gendut. Kalian ya makan tetap ngerasa enak, tapi kalian nggak gendut. Bayangkan. Tapi ingat ya, bayar hutangnya langsung ya. Jadi jangan bulan depan, jangan 3 bulan lagi, atau jangan cuma cita-cita. Itu lebih parah lagi, jadi cuma cita-cita sih. Yang kedua, bisa lari. Jadi lari 10 menit itu sama dengan 132 kilokalori. Jadi kalau misalnya kalian mau 300 kalori, itu sekitar 20 menit. Atau 30 menit lari itu sama dengan 396 kilokalori. Ya, jadi kayak ngebakar habis 30 menit doang. Ya tergantung waktu kalian. Tapi yang terbaik tetap jalan kaki ya. Jalan kaki itu kayak tetap disarankan paling bagus untuk tulang, sendi kalian, dan juga efektif banget untuk mengurangi lemak kalian. Yang selanjutnya, angkat beban. Angkat beban 45 menit. Itu bisa menghilangkan 280 kilokalori. Dan enaknya, kalau kalian angkat beban, itu efek mengurangan lemaknya itu terjadi sampai 36 jam setelahnya. Jadi kayak 280 kilokalori itu pada saat itu aja, tapi habis itu terjadi pengurangan kilokalori lagi karena pembentukan otot. Yang keempat itu berenang. Berenang 45 menit itu sama dengan 510 kilokalori. Wah, kalian bisa makan lebih banyak nih. Bisa makan 3 atau bisa makan 4 nih kayaknya. Kalau kalian bisa berenang 45 menit setelah kalian makan makanan berat. Atau kalian bisa aerobik 45 menit itu sama dengan 325 kilokalori. Jadi kalian bisa dapat data ini dari Google juga. Banyak banget datanya. Jadi kayak berapa yang kalian makan, tinggal kalian sesuaikan saja dengan bayar hutangnya berapa. Ya ingat ya, bayar hutangnya yang paling penting adalah langsung, bukan dicita-citakan. Mengimajinasikan bayar hutang, itu tidak akan terbayar hutangnya. Nah, itu dia 4 tips penting sehingga kalian bisa makan apa aja, makan sebanyak-banyaknya, tapi nggak bikin kalian gendut. Tetap ideal, tetap kurus. Karena kalau terlalu gendut itu nggak baik ya. Saya pun juga menjaga badan saya. Kenapa? Kalau misalnya kita gendut itu nggak kelihatan cakep, nggak kelihatan cantik ya. Meskipun terlalu kurus juga nggak bikin kelihatan cantik. Jadi kayak kalian tuh harus proporsional untuk kelihatan cantik. Nah, makanya itu penting banget untuk menjaga porsi tubuh kalian. Tapi tetap pengen makan enak. Karena kayak makan enak tuh apa ya?
Kalau banyak orang yang bilang tuh hidup tuh cuma sekali. Jadi makanlah yang menurut kalian tuh kalian suka. Tapi makan juga kayak harus kita jaga karena itu untuk kesehatan kita juga. Jangan sampai nanti kita tua kita sakit-sakitan. Nah, ada beberapa yang pengen saya luruskan di sini yaitu, dok kenapa pada waktu muda kita tuh makan pada waktu muda, remaja, anak-anak kita tuh kayak makan banyak banget tapi nggak gemuk-gemuk. Tapi ketika kita tua, kita makan jauh lebih sedikit daripada porsi kita remaja, porsi kita muda, tapi buat kita itu jadi lebih gendut. Bahkan minum air putih aja lebih gendut kalau kita sudah jadi lebih tua. Jawabannya ada metabolisme. Metabolisme yang berbeda. Jumlah makanannya sama, tapi metabolisme berbeda. Ketika kita masih muda, metabolismenya itu bagus banget. Metabolisme itu membuat kita makan apa saja, membuat kita nggak gendut-gendut. Jadi kayak metabolisme itu bisa menyesuaikan dalam tubuh kita. Tapi metabolisme ini akan menjadi makin jelek sesuai dengan umur kita. Nah, yang bikin jelek itu apa? Satu, pola hidup yang tidak sehat. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang walaupun sudah tua tapi badannya masih oke-oke, metabolisme masih oke-oke. Kenapa? Karena dia bisa menjaga metabolisme tubuh dia. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Pola hidup yang tidak sehat, pola hidup yang makan junk food, pola hidup yang makan minum-minuman alkohol, pola hidup yang tidurnya tidak teratur, itu membuat metabolisme kita makin jelek sehingga makanannya jumlahnya sama atau bahkan lebih sedikit, tapi metabolismenya jelek sehingga kita akan lebih mudah gendut. Nah, bagaimana cara memperbaiki metabolisme ini kalau sudah terlanjur rusak? Ada 4 caranya. Yang pertama, makan makanan sehat. Jadi sebenarnya metabolisme kita itu akan baik sendiri kalau kita menempuh jalur hidup sehat. Makan makanan sehat, olahraga yang teratur, sama banyak minum air putih. Jadi 3 hal ini akan membuat metabolisme kita jauh lebih baik. Tapi yang harus kita lakukan dari 3 ini adalah konsisten dan jangka panjang. Jadi ini bukan soal 1 minggu, bukan soal 1 bulan, tapi soal bertahun-tahun. Sampai tubuh kalian tuh sehat. Kalian percaya nggak sih ketika kalian makan makanan sehat ya, kalian akan ngerasain badan kalian tuh kayak beda, kayak lebih bersih dan lebih berenerginya itu beda banget. Kalian harus cobain sih. Jadi kayak apa yang kalian makan itu akan mempengaruhi apa yang di badan kalian. Nah, nomor 4, ini juga yang paling penting. Kalau sudah terlanjur jelek, apa opsinya dok yang kita lakukan dari luar? Kalian bisa mengerjakan dengan stem cell. Jadi stem cell ini terbukti secara ilmiah bisa memperbaiki metabolisme kalian. Ada 2 tipe stem cell yang saya anjurkan. Yang pertama umbilical stem cell, yang ketiga ini stem cell. Bedanya apa? Kalau umbilical stem cell ini jauh lebih mahal, ya, jauh lebih mahal, tapi kayak sekali kalian kerjakan itu langsung bermanfaat untuk kalian semuanya. Sedangkan mini stem cell itu kalian kerjakan sebulan sekali. Jadi kayak punya perlindungannya 1 bulan sekali. Jadi kalau kalian punya duit, kalian bisa lakukan umbilical cord stem cell, tapi kalau kalian dananya terbatas, kalian bisa lakukan mini stem cell. Umbilical cord stem cell ini harganya sekitar 100 sampai dengan 300 juta. Kalau mini stem cell ini harganya sekitar 25 juta 1 bulannya. Jadi kalian bisa sesuaikan, tapi itu sangat efektif untuk mengembalikan metabolisme kalian seperti pada waktu kalian muda lagi. Efeknya itu bukan cuma untuk gendut, tapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya. Karena metabolisme yang baik itu menentukan badan kita yang sehat juga. Kalau metabolisme kalian baik, biasanya kalian sehari-hari lebih kurang sedikit makannya, itu nggak akan masalah. Kalian nggak perlu bayar hutang dengan olahraga, kalian nggak perlu bayar hutang dengan yang lain, karena kayak metabolismenya akan menyesuaikan dengan apa yang kalian makan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat banget untuk kalian semuanya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai.